Mana lagi misalnya? Di Al-Baqarah aja banyak yang bentuk jamak begini. Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kan? Nah, ini bentuknya ada alif lam. Nah, alif lam ini disebut dengan alif lam at-ta'rif yang menunjuk kepada bentuk ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu sesuatu yang khusus, punya ketentuan, ya, punya aturannya, tidak boleh sembarangan. Ya, jadi ketika Al-Quran kemudian menunjukkan kepada kita kata sholat ini dengan menggunakan alif lam, seakan-akan memberi kesan kepada kita bahwa sholat yang ditunaikan itu jangan sembarangan. Ya, nggak bisa bebas semau kita, ada aturannya, ada ketentuannya. Karena itu pelajari dulu, pahami dulu ketentuan aturan ini. Bagaimana cara menghadap kiblat di awal, bahkan dari wudhu, ya kan? Bagaimana cara mengangkat tangan, ada aturannya, nggak sembarangan. Nggak bisa cuma kita ngangkat begini seenaknya, tidak. Ada aturannya, ya kan? Ada ketentuannya. Dan kalau ini dipenuhi, ketentuan-ketentuan ini, nanti akan muncul dampaknya, manfaatnya, feedbacknya, dan seterusnya. Karena itu, boleh jadi orang-orang tidak mendapatkan, pada umumnya misalnya, ada yang tidak mendapatkan manfaat dari sholat itu, karena boleh jadi pelaksanaan sholat itu tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ini gambarannya. Ya, kenapa orang dulu sholat bisa khusyuk? Pada umumnya orang sekarang walau tidak semuanya sulit mendapatkan kehusyuan seperti orang dulu bisa meraihnya. Ya, atau di ayat ini kembali ke sini, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang sekarang terlihat seperti salat tapi saat yang bersamaan pula bisa mengerjakan perbuatan keji dan mungkar? Bukan setelah salat ya, saat yang bersamaan. Ya, artinya saat sedang salat pun bisa berbuat keji juga. Saat salat bisa berbuat mungkar. Ya, di mana kita bisa saksikan orang-orang sedang takbir, dia ikut takbir juga, terus dia mundur, tiba-tiba ke belakang ambil kotak infak. Ya kan? Dia sedang sholat saat yang bersamaan bisa berbuat sesuatu yang mungkar. Ya, atau membayangkan perbuatan yang keji. Ya, berbuat sesuatu yang kotor misalnya, tapi dalam saat yang bersamaan dia masih bisa sholat. Ya, bahkan memasukkan gambar-gambar kotor dalam sakunya. Coba di handphone dicek tuh berapa gambar-gambar yang kotor, yang jorok, yang terbuka aurat dan sebagainya. Dia bisa masukkan ke dalam sakunya dan saat yang bersamaan dia bawa dalam sholat. Apa nggak malu sama Allah? Ini sesuatu yang terlihat seperti biasa, padahal dahsyat itu.